Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Diceritakan, hiduplah seorang pemuda berusia 12 tahun yang berencana melakukan perjalanan jauh ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Sebelum berangkat, pemuda ini mendatangi ibunya yang bijaksana. "Wahai ibu," pinta si pemuda, "berilah aku satu wasiat yang akan menjadi bekal hidupku di perantauan." Sang ibu menatap putranya dengan penuh kasih sayang. "Wahai anakku, aku tidak akan memberimu banyak nasihat, tapi aku punya satu permintaan. Berjanjilah kepadaku, kau tak akan berbohong kepada siapapun dalam keadaan apapun." Si pemuda mengiyakan janji itu dengan teguh. Sang ibu kemudian memberikan 400 dinar sebagai bekal perjalanannya. Berangkatlah pemuda itu menuju Baghdad. Di tengah gurun yang sepi, rombongan kafilahnya tiba-tiba dihadang oleh sekawanan perampok yang bengis. Para perampok itu menggeledah setiap orang. Salah satu perampok menodong si pemuda. "Hei pemuda, apakah kau memiliki uang?" tanya salah satu perampok. Si pemuda yang teringat akan wasiat ibunya menjawab dengan jujur dan polos. "Iya, aku memiliki uang sebanyak 400 dinar, jawab si pemuda. Sekawanan perampok itu terbahak-bahak. "Mana mungkin anak muda sepertimu punya uang sebanyak itu? Sudah, pergilah kau anak muda," ucap mereka sambil menertawakan kejujuran yang mereka anggap konyol itu. Mereka yakin pemuda itu sedang bercanda. Si pemuda itu pun berjalan menjauh. Tak seberapa jauh, ia dihadang kembali oleh seorang yang ternyata pemimpin kawanan perampok tadi. "Hei pemuda," todong pemimpin rampok itu, "apakah kau memiliki uang?" Pemuda itu kembali terngiang wasiat ibunya. "Iya, aku memiliki uang sebanyak 400 dinar. Berbeda dengan anak buahnya, pemimpin perampok itu justru percaya. Ia merampas 400 dinar itu, lalu menatap si pemuda dengan heran. "Hei, kenapa kau berkata jujur dengan uang yang kau punya? Sedangkan kau tahu resikonya akan kehilangan uang itu?" tanya si pemimpin rampok. Si pemuda menjawab dengan mata berkaca-kaca. "Aku diberi wasiat oleh ibuku agar tidak berbohong kepada siapapun. Dan kini aku sedang menjaga amanah wasiat itu. Aku lebih takut melanggar amanah ibuku daripada kehilangan uang ini," jawab si pemuda. Mendengar itu pemimpin rampok itu terkejut. Hatinya tiba-tiba terasa tak karuan. Ia melihat keteguhan iman yang luar biasa pada anak kecil di hadapannya. Ia yang seorang pemimpin besar, begitu mudah melanggar janji dan amanah yang diberikan oleh Allah. Sementara anak kecil ini begitu teguh memegang janah dari ibunya. Pemimpin rampok itu tak kuasa menahan air matanya. Ia mengembalikan uang si pemuda. "Ambillah uangmu nak, aku berjanji untuk bertobat kepada Allah. Aku tak akan bermaksiat lagi setelah ini," ujar pemimpin rampok itu sambil terisak. Singkat cerita, sore harinya anak buah dari pemimpin rampok itu menemuinya untuk menyetorkan hasil rampokan. Mereka terheran mendapati pemimpin mereka terseduh-seduh menangis dan menyesali segala perbuatannya. "Wahai anak buahku," kata pemimpin itu sambil sesenggukan, "kini aku bertobat. Aku akan menjalankan amanah perintah Allah sebagai hambanya." Mendengar ucapan sang pemimpin, anak buahnya lantas menimpali. "Wahai tuanku, kalau engkau sudah bertobat, sedangkan engkau adalah pemimpin kami, maka kami akan ikut bertobat dan kembali ke jalan Allah." Semua perampok itu pun bertobat. Beberapa waktu kemudian, Abu Nawas kembali ke Baghdad. Ia mendengar kisah menakjubkan tentang seluruh kawanan perampok yang bertobat karena seorang pemuda. Ia pun bersyukur sebab ia yakin bahwa kejujuran adalah cahaya yang bisa menembus kegelapan.
Inilah pelajaran sesungguhnya, kata Abu Nawas kepada para muridnya. Bukanlah senjata yang mengalahkan para perampok itu, melainkan kejujuran dan amanah dari seorang anak kecil. Kejujuran itu seperti pedang yang tidak terhunus. Ia mematikan niat jahat sebelum ia sempat beraksi. Terkadang, lanjut Abu Nawas, kita berpikir bahwa untuk selamat kita harus pintar berbohong atau berdalih. Tetapi kisah ini membuktikan kejujuran adalah pangkal selamat. Kebohongan hanya akan melukai, tetapi kejujuran akan menyelamatkan, bahkan menyelamatkan orang lain dari dosa. Sejak saat itu, kisah pemuda dan tobatnya perampok menjadi pengingat kita semua bahwa kekuatan iman dan keteguhan memegang amanah mampu mengubah dunia. Di sebuah pasar yang ramai menjelang hari raya, para pedagang mulai resah. Bukan karena dagangan mereka tidak laku, melainkan karena sekelompok preman pengangguran yang selalu datang meminta THR secara paksa. Ironisnya, mereka menamai diri mereka sebagai organisasi keamanan pasar. Padahal yang membuat pasar menjadi tidak aman justru mereka sendiri. Setiap tahun menjelang hari raya mereka menebar ancaman. Jika para pedagang tidak memberi mereka uang, mereka akan mengacaukan pasar, merusak barang dagangan, menakut-nakuti pelanggan, dan membuat suasana mencekam. Para pedagang yang sudah tak tahan akhirnya sepakat meminta bantuan kepada salah satu orang yang dekat dengan Baginda Raja, yaitu Abu Nawas. Beberapa orang mendatangi kediaman Abu Nawas. Sesampainya di sana mereka berkata, "Wahai Abu Nawas, tolong kami. Jika begini terus, kami bisa bangkrut sebelum hari raya," keluh mereka. Abu Nawas mengangguk santai. "Tenang, aku punya cara agar mereka jera. Besok serahkan urusan ini padaku," jawab Abu Nawas yakin. Keesokan harinya, para preman kembali datang dengan wajah garang. Kalian semua, tahu aturan kan? Sekarang saatnya bagi THR," gertak pemimpin preman. Tapi anehnya, para pedagang malah tersenyum. Salah satu dari mereka berkata, "Baik tuan, silahkan minta THR kepada Abu Nawas dulu. Dialah yang mengurus keuangan pasar kami," jawab mereka. Pemimpin preman mendatangi Abu Nawas dengan pongah. Abu Nawas, kau pegang uang mereka bukan? Beri kami THR sekarang juga," pinta para preman. Abu Nawas mengangguk. "Tentu, tapi menurut aturan pasar, setiap penerima THR harus mengikuti prosesi khusus dahulu." Para preman saling pandang. Mereka tak mau kehilangan uang, jadi akhirnya mengiyakan. Abu Nawas lalu membawa mereka ke tengah pasar. Di depan banyak orang, ia menyiapkan sebuah karung besar dan satu ember penuh minyak ikan busuk. "Sekarang, sebagai syarat menerima THR, kalian harus masuk ke dalam karung ini satu persatu dan ditutup selama 1 menit. Setelah itu, THR akan diberikan," katanya. Para preman mulai curiga. "Apa maksudnya ini Abu Nawas?" tanya mereka. Abu Nawas tersenyum. "Ini adalah ritual penyucian sebelum menerima rezeki. Jika kalian tidak mau, berarti kalian menolak rezeki hari raya," jawab Abu Nawas tersenyum. Orang-orang di pasar mulai berkerumun dan menahan tawa. Para preman merasa gengsi jika menolak di depan banyak orang. Akhirnya pemimpinnya berkata, "Baik, aku akan melakukannya dulu." Begitu preman pertama masuk ke dalam karung, Abu Nawas segera menutupnya rapat-rapat dan menggulingkannya ke dalam ember minyak ikan busuk. Biur! Karung itu basah dan berbau busuk luar biasa. Pemimpin preman berteriak-teriak dari dalam karung.
Abu Nawas melepas ikatan karung dan membiarkan preman itu keluar dalam keadaan kuyup, bau, dan memalukan di depan semua orang. Melihat itu, preman-preman lainnya langsung kabur sebelum giliran mereka tiba. Orang-orang pasar bersorak gembira. Sementara pemimpin preman yang ketakutan akhirnya berjanji untuk tidak pernah kembali mengganggu pedagang lagi. Sebagai pukulan terakhir, Abu Nawas mendekati pemimpin preman yang masih gemetar ketakutan. "Jika kalian berani kembali mengganggu para pedagang, aku sendiri yang akan melaporkan kalian kepada raja. Aku yakin raja sangat senang jika ada yang harus dipenjara sebelum hari raya." Mendengar itu, wajah pemimpin preman semakin pucat. Dengan tergesa-gesa, ia dan kelompoknya kabur dari pasar dan tak pernah kembali lagi. Sejak hari itu, pasar kembali damai dan Abu Nawas mendapat hadiah besar dari para pedagang yang bersyukur. Kecerdikan bisa mengalahkan kekuatan, dan orang serakah yang tamak akan rezeki seringkali mendapat balasan yang setimpal. Dikisahkan ketika Abu Nawas jalan-jalan di pasar, ia melihat ada seorang darwis yang sedang berbelanja. Darwis itu adalah seorang yang dikenal akan sifat bijaknya. Setelah selesai dengan belanjaannya, ia memasukkan semua barangnya ke dalam karung. Namun karena barang belanjaannya lumayan banyak, sang darwis tak kuat mengangkatnya. Ia pun berinisiatif mencari kuli panggul yang biasa berseliweran di pasar. Akan tetapi tak ada satupun yang ia temui. Kemudian matanya tertuju kepada sosok Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kemarilah," panggil sang darwis. Abu Nawas pun segera menghampirinya. "Ada apa, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Aku sedang butuh seseorang untuk membawakan barang-barangku. Maukah kau menolongku?" kata sang darwis. "Boleh saja. Berapa upahnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Biasanya sih 5 dinar, Abu Nawas. Tapi maukah kau bayar dengan upah yang lebih pantas?" balas sang darwis. "Oh ya, apa itu?" tanya Abu Nawas. "3 buah nasihat yang berharga," jawab sang darwis. Mendengar itu, Abu Nawas sejenak terdiam. Uang dapat kuperoleh kapan saja, tapi kalau nasihat yang berharga tidak mudah untuk didapatkan. Apalagi yang berkata adalah orang bijak seperti dia. Pasti akan sangat bermanfaat nih, pikir Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas pun menyetujuinya. "Baiklah Tuan, aku bersedia. Kalau boleh tahu, apa isi barang belanjaanmu?" tanya Abu Nawas. "Isinya beberapa piring dan gelas, jadi kau harus hati-hati membawanya," jawab sang darwis. Setelah itu Abu Nawas segera memikul karung barang belanjaannya. Karena jaraknya lumayan jauh, mereka berdua harus beristirahat selama 3 kali berturut-turut. Pada istirahat pertama, Abu Nawas memanfaatkan untuk meminta nasihat kepada sang darwis. "Tuan, apa nasihat yang pertama?" tanya Abu Nawas. "Jangan percaya kepada siapapun. Bila ada yang mengatakan padamu bahwa lebih baik lapar daripada terlalu kenyang," kata darwis memberitahu. Tak lama setelah itu, mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya. Lalu pada istirahat yang kedua, Abu Nawas kembali bertanya, "Wahai Tuan, apa nasihat yang kedua?" Sang darwis membalas, "Jangan percaya kepada siapapun bila ada yang mengatakan padamu bahwa lebih baik berjalan kaki daripada mengendarai kuda." Mendengar itu Abu Nawas mengerenyitkan dahi. "Nasihat macam apa itu? Semua orang juga tahu." "Oh, mungkin dia sengaja sedang menguji kesabaranku. Kalau aku mau bersabar, pasti akan berbuah keindahan. Nanti di nasihat yang ketiga, dia pasti akan memberikan nasihat yang sesungguhnya," pikir Abu Nawas. Akhirnya waktu yang ditunggu pun tiba.
Ketika mereka istirahat yang ketiga kalinya, Abu Nawas sudah tak sabar untuk mendengarnya. "Wahai Tuan, nasihat yang ketiga bagaimana?" tanya Abu Nawas. Sang darwis pun menjawab, "Jangan percaya kepada siapapun bila ada yang mengatakan padamu bahwa hati manusia itu kuat bagaikan karang. Justru hati manusia itu lemah dan rentan. Apabila hati manusia terlukai, maka mustahil akan kembali seperti semula. Seperti halnya gelas dan piring yang kau bawa. Apabila jatuh dan pecah, maka mustahil untuk mengembalikannya seperti semula. Oh iya, aku tambahkan satu nasihat lagi untukmu sebagai hadiah atas kepatuhanmu terhadapku. Jangan pernah percaya kepada siapapun bila ada yang mengatakan bahwa seorang darwis lebih bodoh darimu." Mendengar itu, Abu Nawas ketika langsung emosi. "Kurang ajar, aku telah dikerjai sama darwis ini," gerutu Abu Nawas. Akan tetapi dia berusaha menahan amarahnya. Abu Nawas pun berpura-pura terkesima dengan semua nasihat yang didengarnya. "Sungguh luar biasa, nasihat Tuan sangat berguna dan mengubah pola pikir saya," puji Abu Nawas. "Tapi ada satu nasihat yang masih saya ragukan kebenarannya," kata Abu Nawas melanjutkan. "Yang mana? Saya kira semua nasihat yang kuberikan padamu tak ada yang perlu diragukan lagi. Tapi kalau kau ingin membuktikannya, silahkan saja. Kau tak yakin bahwa makan terlalu kenyang lebih baik daripada menahan lapar? Atau kau juga tak yakin bahwa mengendarai kuda lebih baik daripada berjalan kaki?" tanya sang darwis. Bukan itu," jawab Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas membanting karung yang berisi belanjaan milik sang darwis. Seketika gelas dan piring yang ada dalam karung tersebut menjadi pecah berantakan. "Hei Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" bentak sang darwis. "Aku hanya ingin memastikan apakah gelas dan piring yang pecah bisa kembali seperti semula," ujar Abu Nawas. "Tapi kenapa kau harus membantingnya?" tanya sang darwis emosi. "Loh, bukannya tadi kau mempersilahkan aku untuk membuktikan nasihatmu? Adapun perumpamaan gelas dan piring adalah nasihatmu yang ketiga," jelas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas segera pergi berlalu, meninggalkan sang darwis seorang diri. Niatnya ingin mengerjai Abu Nawas, malah ia sendiri yang mengalami sial. Pada suatu hari, Baginda Raja mendengar laporan bahwa seorang gubernur di salah satu wilayah kekuasaannya telah membangun taman yang sangat megah. Taman itu dihiasi dengan air mancur emas, perpohonan rindang, serta patung-patung besar dari batu yang katanya diukir dengan sangat indah. Namun ada satu hal yang mengusik hati sang raja. Biaya pembangunannya sangat tinggi, bahkan lebih mahal dari pembangunan istana kecil. Apakah taman itu benar-benar seindah yang dikatakan? Atau ada sesuatu yang disembunyikan? Pikir Baginda Raja. Karena penasaran, ia mengutus Abu Nawas untuk menyelidiki. Singkat cerita, saat tiba di taman tersebut, Abu Nawas terkagum-kagum melihat keindahannya. Semua tampak megah dengan patung-patung besar menghiasi setiap sudut. Salah satu patung yang paling menarik perhatian adalah patung penyu raksasa yang diletakkan di tengah taman. Patung itu tampak kokoh dan berkilau seperti batu marmer. Namun Abu Nawas tetap merasa ada yang janggal. Ia berjalan mengelilingi taman sambil berpikir, kalau memang taman ini dibangun dengan biaya sebesar itu, seharusnya bahan-bahannya berkualitas tinggi, bukan? Tepat saat ia sedang mengamati patung penyu, angin yang sangat kencang tiba-tiba bertiup. Saat Abu Nawas mencari tempat perlindungan, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Patung penyu yang besar itu mulai miring dan retak.
Tak lama kemudian, patung itu roboh dan pecah berantakan. Yang lebih mengejutkan lagi, di balik lapisan luarnya yang mengkilap, ternyata patung itu hanya terbuat dari kayu. Penduduk yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik-bisik. Oh, jadi selama ini patungnya hanya dilapisi cat agar terlihat seperti batu. Berarti uang pembangunan taman ini sebagian besar dikorupsi dong. Mendengar kegemparan itu, Abu Nawas segera memeriksa bagian lain dari taman. Ia mengetuk beberapa patung dan menemukan bahwa banyak di antaranya yang hanya berlapis tipis, bukan batu asli. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dan melaporkan temuannya kepada raja. Baginda, taman itu memang indah, tetapi keindahannya hanya ilusi. Sebagian besar bangunan dan patungnya hanya dibuat dari kayu dan dicat agar terlihat mahal. Mendengar itu raja sangat murka. Ia segera memanggil gubernur yang bertanggung jawab atas proyek itu. "Berani sekali kau mencuri uang rakyat dan menipuku dengan taman palsu ini," bentak baginda raja. Sang gubernur tak bisa mengelak. Bukti sudah jelas dan para saksi telah melihat sendiri bagaimana patung-patung itu roboh tertiup angin. Sebagai hukuman, raja tidak hanya mencopot jabatan gubernur tersebut, tetapi juga memerintahkannya untuk membangun taman yang baru dengan biaya dari hartanya sendiri. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan puas. Ia tidak hanya berhasil menyelidiki korupsi, tetapi juga mengajarkan bahwa seindah apapun kebohongan, suatu saat pasti akan roboh oleh kebenaran. Dikisahkan, pada suatu hari Abu Jahil sedang kebingungan. Pasalnya, panci yang biasa digunakan ternyata sudah bocor. Padahal saat itu ia ingin menanak nasi. Akhirnya terbesit di hati Abu Jahil untuk meminjam panci kepada Hasan. Maka pergilah ia ke rumahnya. Hasan adalah tetangga yang baik hati. Ia sering membantu sesama apabila ada yang membutuhkan. "Wahai kawan, boleh aku pinjam pancimu?" tanya Abu Jahil. "Tentu saja boleh. Memangnya kenapa dengan pancimu?" balas Hasan. "Tadi ketika aku mau menanak nasi, ternyata pancinya rusak," jawab Abu Jahil. Kemudian Hasan pun meminjamkan panci kepadanya. Namanya saja Abu Jahil. Ketika meminjam barang, tidak lekas dikembalikan. Barulah setelah seminggu berlalu, ia mengembalikannya kepada Hasan. Tapi ia tak menyadari bahwa pisau miliknya tertinggal di dalam panci tersebut. Begitu pula dengan Hasan, ia tak mengetahui akan hal tersebut. 3 hari kemudian, ketika Hasan hendak menggunakan panci tersebut, ia melihat ada pisau di dalamnya. "Waduh, ini pasti milik Abu Jahil. Sebaiknya aku kembalikan," pikir Hasan. Ia pun segera bergegas menuju rumah Abu Jahil. Di saat yang bersamaan, Abu Jahil sedang dibuat geram karena tadi malam ayam-ayam miliknya mati dimangsa oleh seekor musang, dan kejadian itu tepat di hadapan matanya. Sebenarnya ia sudah mengusir musang tersebut, tapi si musang malah berbalik menyerangnya. Dan terpaksa Abu Jahil berlari menyelamatkan diri. Ketika ia sedang merenungi kejadian tersebut, datanglah Hasan dengan membawa sebilah pisau. "Wahai Abu Jahil, pisaumu tertinggal di rumahku," kata Hasan. "Oh ya, kenapa bisa ada di rumahmu?" tanya Abu Jahil heran. "Tempo hari, waktu kau mengembalikan panciku, pisaumu tertinggal di dalamnya," jawab Hasan memberitahu. Mendengar itu muncullah ide licik daripada Abu Jahil. Ia mendapatkan ide untuk mendapat ganti rugi atas musibah kematian ayam-ayamnya. "Gara-gara kamu ya, ayam-ayamku dimangsa musang,"
bentak Abu Jahil. Hal ini tentu saja membuat Hasan semakin heran. Bukannya berterima kasih, Abu Jahil malah memarahinya. "Maksudmu apa, Abu Jahil? Kenapa kau menyalahkanku?" tanya Hasan tak mengerti. "Tadi malam ada seekor musang memangsa ayam-ayamku. Andai saja pisaunya segera kau kembalikan, musang itu pasti bisa kubunuh, dan aku tidak akan kehilangan ayam-ayamku." Hasan pun semakin bertambah bingung mendengar cerita aneh Abu Jahil. Lagi pula dia sendiri yang salah, dia sendiri yang menaruh pisau di dalam panci. Kemudian Hasan mencoba membela diri. "Tapi aku baru mengetahuinya tadi siang, Abu Jahil, kalau pisaumu ada di dalam panci," kata Hasan menjelaskan. "Ah, aku tidak mau tahu. Pokoknya kau harus bertanggung jawab akibat keteledoranmu. Kau harus mengganti semua ayam-ayamku yang telah mati," balas Abu Jahil. Hasan yang takut dengan Abu Jahil memilih untuk menuruti permintaannya. Ia pun memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada Abu Jahil. Selepas Hasan pergi, Abu Jahil merasa senang karena ia mendapatkan uang pengganti atas ayam-ayamnya yang mati dimakan musang. Pada keesokan harinya, datanglah Abu Nawas ke rumah Hasan. Ia juga punya keperluan untuk meminjam panci miliknya. "Waduh, maaf Abu Nawas, aku tidak bisa," kata Hasan menolaknya. Mendengar itu Abu Nawas pun terkejut. "Loh, kamu kenapa sekarang jadi pelit? Apa aku harus menyewanya agar kamu dapat duit?" tanya Abu Nawas. Bukan itu. Tapi aku tak ingin kejadian kemarin akan terulang lagi," jawab Hasan. "Memangnya apa yang telah terjadi?" tanya Abu Nawas penasaran. Hasan pun kemudian menceritakan peristiwa antara dirinya dengan Abu Jahil. "Oh, jadi karena itu. Kurang ajar Abu Jahil." "Hasan, kau harus membalas perlakuannya," kata Abu Nawas. "Aku tidak berani Abu Nawas, nanti yang ada malah dia menghajarku," balas Hasan. "Jangan khawatir, aku akan membantumu. Orang seperti dia harus diberi pelajaran agar dia tidak berbuat sewenang-wenang kepada orang yang lebih lemah sepertimu," tutur Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menyusun sebuah rencana untuk membalas perlakuan Abu Jahil. "Hasan, kalau kau ingin uangmu kembali, kau harus menuruti perkataanku," perintah Abu Nawas. Hasan pun menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. Esok harinya, Abu Nawas menyebarkan kabar bahwa Hasan tiba-tiba menjadi gila. Kabar ini pun cepat menyebar ke seantero negeri Baghdad. Warga yang kenal dengan Hasan merasa kasihan dengan yang dialaminya, dan sebagian dari mereka ada yang juga penasaran. Mereka pun bertanya kepada Abu Nawas apa yang menyebabkan Hasan menjadi gila. Lalu oleh Abu Nawas diberitahu bahwa semua itu dikarenakan ulah Abu Jahil. Sontak para penduduk yang mendengar menjadi geram dan menghujat Abu Jahil. Sehingga dalam waktu sehari, nama Abu Jahil menjadi bahan bergunjingan. Akhirnya kabar ini pun sampai juga ke telinga Abu Jahil. Mendengar itu, Abu Jahil tidak terima dengan fitnah yang beredar. Ia tidak terima karena Abu Nawas telah mencemarkan nama baiknya. Kemudian Abu Jahil mengadu kepada Tuan Hakim. Dia menuntut Abu Nawas agar dipenjara dan membayar ganti rugi kepadanya karena nama baiknya telah dicemari. Maka dipanggillah Abu Nawas ke ruang sidang. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas memenuhi panggilan Tuan Hakim. "Wahai Abu Nawas, apa benar kau menyebarkan berita bahwa Hasan menjadi gila gara-gara Abu Jahil?" tanya Tuan Hakim. "Benar yang mulia," jawab Abu Nawas. Abu Jahil yang tidak terima meminta Abu Nawas untuk menunjukkan buktinya. "Mana buktinya kalau Hasan telah gila?" kata Abu Jahil. "Baik, akan aku buktikan," sahut Abu Nawas.
Ia pun memanggil Hasan untuk memasuki ruang sidang. Di situ, Hasan bertingkah seolah-olah menjadi orang gila. Ini buktinya yang mulia, dia menjadi gila gara-gara Abu Jahil, jelas Abu Nawas. Kau jangan fitnah Abu Nawas, bisa saja dia pura-pura gila, dan aku tidak merasa melakukan itu, protes Abu Jahil. Keduanya pun bertengkar hebat dan tidak ada yang mau mengalah. Guna meredam situasi, Tuan Hakim menyuruh mereka untuk berhenti. Diam kalian, ini bukan pasar, ini adalah ruang sidang. Saya harap kalian berdua mau menghormatinya, bentak Tuan Hakim. Baiklah Abu Nawas, sekarang beritahu aku, kesalahan apa yang diperbuat Abu Jahil, sehingga membuat Hasan menjadi gila, tanya Tuan Hakim melanjutkan. Begini yang mulia, seminggu yang lalu, Abu Jahil meminjam panci kepada Hasan, tapi ia tak segera mengembalikannya. Akibatnya, selama beberapa hari, Hasan tidak bisa menanak nasi, dan terpaksa dia hanya memakan dedaunan. Itulah yang menyebabkan Hasan menjadi gila, terang Abu Nawas. Mendengar cerita yang tak masuk akal, Abu Jahil pun tertawa terpingkal-pingkal. Yang mulia dengar sendiri kan, Abu Nawas hanya mengada-ada. Apa hubungannya panci dengan penyakit gila? Kalaupun tidak ada panci, dia kan bisa memakai kuali. Lagian mana ada orang tidak makan nasi bisa menjadi gila, ejek Abu Jahil. Yang mulia, saya minta Abu Nawas segera dihukum saja dan membayar ganti rugi kepadaku karena dia telah mencemarkan nama baikku, tuntut Abu Jahil. Tuan Hakim pun sependapat dengan Abu Jahil. Ia menyalahkan Abu Nawas atas perbuatannya. Kamu ini ada-ada saja Abu Nawas, apa tidak ada cerita lain yang lebih tidak masuk akal? Sindir Tuan Hakim. Ada yang mulia, jawab Abu Nawas. Mendadak seisi ruang sidang menjadi hening. Semua orang yang hadir matanya tertuju ke arah Abu Nawas. Disinilah Tuan Hakim mulai menangkap ada maksud di balik tingkah konyol Abu Nawas. Apa itu? Coba beritahu aku, pinta Tuan Hakim. Begini, hanya gara-gara pisau tertinggal di panci tetangga, ada orang yang tidak bisa membunuh musang. Akibatnya tetangga itu disuruh membayar ganti rugi karena ayam-ayamnya mati dimangsa seekor musang. Apa tidak ada alat lain untuk membunuhnya? Kata Abu Nawas memberitahu. Mendengar itu Tuan Hakim menjadi heran dan penasaran. Memangnya ada orang seperti itu? Siapa orangnya? Tanya Tuan Hakim. Itu dia orangnya Tuan Hakim, jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke arah Abu Jahil. Seketika Abu Jahil menjadi gemetaran, wajahnya mendadak pucat pasi. Apa benar begitu Abu Jahil? Tanya Tuan Hakim dengan sorot mata yang tajam. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahil menjawab, benar yang mulia. Kemudian Hasan yang tadinya berpura-pura gila langsung menceritakan kepada Tuan Hakim tentang perbuatan Abu Jahil kepadanya. Ia menceritakan semuanya dari awal sampai akhir, termasuk rencana Abu Nawas untuk membalas perlakuan Abu Jahil. Lalu Tuan Hakim mengalihkan pandangannya kepada Abu Jahil. Hei Abu Jahil, perbuatanmu sangat keterlaluan. Kau telah menindas orang yang lemah. Sekarang kau pilih yang mana? Dihukum penjara 1 tahun atau mengembalikan uang Hasan dengan jumlah 2 kali lipat, tegas Tuan Hakim. Akhirnya dengan terpaksa Abu Jahil memilih mengembalikan uangnya Hasan. Berkat bantuan akal cerdik Abu Nawas, Hasan mendapatkan kembali uangnya, bahkan menjadi 2 kali lipat. Dan sejak saat itu Abu Jahil tak lagi berani berbuat sewenang-wenang kepada Hasan.
Dikisahkan Baginda Raja akan mengadakan pesta mewah di istananya. Dan pestanya kali ini sifatnya terbatas, karena hanya kalangan orang-orang tertentu saja yang diundang, seperti para pejabat istana dan tokoh-tokoh masyarakat. Mendengar rencana pesta tersebut, Abu Nawas merasa kecewa. Ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya dengar Paduka akan mengadakan pesta. Apa betul?" tanya Abu Nawas. "Benar Abu Nawas, dari mana kau tahu?" kata Baginda Raja balik bertanya. "Saya dapat kabar dari salah satu menteri istana. Saya sangat kecewa dengan Paduka. Tak biasanya Paduka berbuat demikian," ujar Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" balas Baginda Raja. "Pesta yang Paduka adakan, kenapa hanya untuk kalangan tertentu? Kenapa rakyat biasa tak boleh datang?" tanya Abu Nawas. "Itu urusanku Abu Nawas, kau tak berhak mengaturku," balas Baginda Raja. "Lalu bagaimana dengan saya Paduka? Apakah saya juga tidak diundang?" tanya Abu Nawas kembali. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia pun akhirnya berkata, "Baiklah Abu Nawas, karena kau juga termasuk tokoh masyarakat, maka aku akan mengundangmu." Mendengar itu Abu Nawas pun langsung tersenyum. Namun di balik senyumannya terbesit sebuah rencana konyol untuk merusak suasana pesta. Menurutnya, pesta yang hanya dihadiri pejabat istana adalah pesta yang melukai perasaan rakyat kecil. Sementara Baginda Raja yang menangkap gelagat Abu Nawas tak akan membiarkan begitu saja. "Sebaiknya aku ceritakan yang sebenarnya, supaya Abu Nawas mau mengerti," pikir Baginda Raja. "Begini Abu Nawas, di acara pesta nanti, semua tamu yang hadir diwajibkan membawa kado hadiah. Itulah sebabnya pesta ini hanya diperuntukkan kepada pejabat istana dan tokoh-tokoh masyarakat. Aku tak akan mungkin membebani rakyatku dengan memberikan kado hadiah kepadaku. Nanti ada saatnya aku mengadakan pesta yang diperuntukkan oleh seluruh rakyatku. Bukankah setiap tahun aku juga mengadakan pesta untuk mereka?" jelas Baginda Raja. Setelah mendapat penjelasan tersebut, Abu Nawas pun baru memahaminya, tapi ia masih berpura-pura merasa kecewa. Baginda Raja kembali berkata, "Abu Nawas, karena pesta kali ini kau diundang, kau juga harus membawa hadiah untukku." Abu Nawas pun terkejut mendengarnya. "Waduh, gara-gara sempat berprasangka buruk, akhirnya aku juga yang kena sial," batin Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, tapi saya ini orang miskin. Mana mungkin saya sanggup membelikan hadiah," ujar Abu Nawas. "Itu kan salahmu sendiri. Kamu sendiri yang minta diundang ke acara pesta. Tapi jangan khawatir, aku tak akan memintamu memberikan saya kado hadiah yang mahal," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka, hadiah apa yang Paduka inginkan?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin kau membawakan hadiah yang bisa membuatku senang, tetapi juga bisa membuatku emosi," jawab Baginda Raja. "Permintaan aneh macam apa lagi ini?" batin Abu Nawas. Tapi mau tak mau, Abu Nawas harus menyanggupi. Pada keesokan harinya, Abu Nawas melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu mencari kayu di hutan. Waktu itu, kayu yang didapatkan lumayan banyak, sehingga ia bekerja sampai sore. Bahkan ia pulang ke rumah ketika menjelang maghrib. Karena saking letihnya, selepas sholat isya Abu Nawas membaringkan tubuhnya dan tertidur. Padahal saat itu, ia sudah ada janji untuk menghadiri pesta yang diadakan oleh Baginda Raja. Sementara di tempat lain Baginda Raja sedang menanti kehadiran Abu Nawas. Namun hingga pesta berakhir, Abu Nawas tak kunjung datang. Meskipun Baginda Raja sedikit kecewa, tapi di balik itu ada kebahagiaan yang didapatkannya, yaitu ia akan gunakan kesalahan Abu Nawas ini untuk bisa menghukum dirinya. Singkat cerita, keesokan harinya datanglah Abu Nawas menghadap. "Wahai Abu Nawas,
kenapa tadi malam kau tak datang? Dan mana hadiah yang aku inginkan? Tanya Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas. Kesalahan yang ia buat justru dijadikan sebagai hadiah. Bukankah tadi malam saya sudah memberikannya? Kata Abu Nawas. Mana? Tadi malam saja kau tak datang, balas Baginda Raja. Coba ingat baik-baik, hadiah apa yang Paduka inginkan? Paduka menginginkan hadiah yang bisa membuat senang, tapi bisa membuat Paduka emosi. Betul kan? Ketidakhadiran saya di pesta, itulah hadiah untuk Paduka. Paduka pasti senang karena saya tidak jadi mengacaukan acara pesta. Dan Paduka jadi punya alasan menghukum saya karena tidak datang ke acara pesta. Tapi begitu mendengar penjelasan saya, Paduka tak bisa membantahnya, bahkan membenarkan jawaban saya. Oleh karenanya, Paduka menjadi emosi karena tidak bisa menghukum saya, tutur Abu Nawas. Spontan Baginda Raja pun tertawa terpinggal-pinggal. Kau memang cerdik Abu Nawas. Baiklah, aku beri hadiah 5 dinar untukmu, kata Baginda Raja sambil menyerahkan uangnya. Abu Nawas pun merasa senang menerimanya. Tapi tunggu dulu Abu Nawas, uang tersebut harus kau belanjakan untuk membeli sesuatu yang bisa membuatmu jadi orang paling bahagia di dunia. Dan sesuatu itu harus kau tunjukkan padaku, perintah Baginda Raja. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas segera pergi ke pasar untuk melaksanakan perintah rajanya. Setibanya di pasar, Abu Nawas membeli jubah yang sederhana. Lalu jubah tersebut ia berikan kepada tukang jahit. Ia meminta kepada si penjahit agar saku jubahnya dirubah 2 kali lebih besar. Setelah selesai, Abu Nawas pun langsung kembali ke istana dengan mengenakan jubah yang baru dibelinya tersebut. Melihat penampilan Abu Nawas dengan jubah yang aneh, membuat Baginda Raja tertawa. Ada-ada saja kau Abu Nawas, jubah seperti itu masa bisa membuatmu jadi orang paling bahagia di dunia, celoroh Baginda Raja. Tentu saja Paduka, jubah ini mulai sekarang akan selalu membuat saya merasa paling bahagia di dunia, balas Abu Nawas. Tawa Baginda Raja pun semakin kencang. Apa aku tidak salah dengar? Dengan saku besar seperti itu, yang ada kamu malah terlihat seperti orang idiot, kata Baginda Raja terus tertawa. Mereka yang tidak tahu akan berpikiran seperti itu. Tapi bagi yang tahu, pasti justru akan merasa kagum, sahut Abu Nawas. Oh ya, bisa kau jelaskan? Pinta Baginda Raja mulai penasaran. Dengan jubah yang bersaku besar itu, nantinya saya bisa membawa hadiah lebih banyak. Itu apabila Paduka memberikan saya sebuah tantangan. Dan setiap kali saya mendapatkan hadiah yang banyak, saya merasa menjadi orang paling bahagia di dunia, terang Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja pun memuji kecerdasan Abu Nawas. Dan karena hari itu Abu Nawas telah membuat Baginda Raja terhibur, ia pun kembali memberikan hadiah dengan jumlah uang yang lebih besar. Tuh kan benar apa yang saya katakan? Belum juga jubah ini sampai ke rumah, tapi sudah menampakkan hasilnya, celetuk Abu Nawas. Sudah Abu Nawas, kau pulanglah sekarang juga. Aku sudah tak kuat menahan sakit perut, balas Baginda Raja sambil tertawa. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang ulama yang bernama Syekh Fakih dengan tujuan untuk diajaknya berdiskusi mengenai pengetahuan agama. Ketika sang ulama fikih menunjukkan kepintarannya, Baginda Raja sangat terkesima. Dan tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah ide yang konyol. Engkau sungguh pintar wahai Syekh. Tapi, apakah kau berani debat dengan Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Kalau debatnya tentang hukum agama, saya siap Paduka, jawab Syekh Fakih.
Maka dipanggillah Abu Nawas, dan singkat cerita sampailah ia di istana. "Wahai Abu Nawas, aku ingin kau berdebat dengan Syekh Faqih tentang pengetahuan agama. Apakah kau siap?" kata Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi ilmu agama bukanlah untuk perdebatan, melainkan sebagai petunjuk manusia agar berjalan di atas kebenaran," jawab Abu Nawas. "Iya, saya tahu, tapi tujuanku agar pengetahuan agama saya semakin bertambah," balas Baginda Raja. Sebenarnya Abu Nawas enggan memenuhi permintaan sang raja, apalagi kalau harus berdebat dengan Syekh Faqih, seorang ulama fikih yang sangat ia hormati. Tetapi karena Baginda Raja terus-terusan mendesaknya, Abu Nawas pun tak kuasa menolaknya. Kemudian Baginda Raja membuat peraturan bahwa acara debat kali ini soal yang akan diajukan dari Baginda Raja, dan masing-masing harus menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. "Wahai Syekh, apa yang akan Anda lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rakaatnya?" tanya Baginda Raja kepada Syekh Faqih. "Saya akan menegur Paduka dan menyuruhnya untuk sujud sahwi sebagai pengganti rakaat yang terlupa," jawab Syekh Faqih. "Sekarang giliran kamu untuk menjawab Abu Nawas. Apa yang akan kamu lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rakaatnya?" tanya Baginda Raja. "Apakah Paduka yakin ingin mengetahui jawaban saya? Dan apakah Paduka tidak akan marah?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Tentu saja aku mau Abu Nawas, dan kenapa pula aku harus marah?" timpal Baginda Raja. "Baik Paduka, untuk menjawab pertanyaan tersebut saya butuh sebuah tongkat kayu," balas Abu Nawas. "Untuk apa?" tanya Baginda Raja heran. "Untuk mempraktekkan jawaban saya Paduka," jawab Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja perintahkan pelayan istana untuk membawakan tongkat kayu sesuai dengan permintaan Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja mengira bahwa jawaban yang akan Abu Nawas tunjukkan sebuah jawaban yang unik dan menarik. Tapi tiba-tiba kepala Baginda Raja dipukul pakai tongkat oleh Abu Nawas. Sontak Baginda Raja teriak kesakitan. "Kurang ajar kau Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu?" bentak Baginda Raja. "Ini jawaban saya atas pertanyaan Paduka," kata Abu Nawas. "Maksudmu?" kata Baginda Raja bertambah emosi. "Begini Paduka, saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa tidak pakai baju?" tanya Abu Nawas. "Tidak pernah," jawab Baginda Raja. "Dan saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa di mana letak ruang tamu istana?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga tidak pernah," jawab Baginda Raja. Menghadap sesama manusia saja Paduka tidak pernah lupa apa dan bagaimana yang akan Paduka lakukan. Tapi kepada Tuhan yang menciptakan Paduka, kenapa Paduka sampai lupa jumlah rakaatnya? Bukankah itu sangat keterlaluan? Sedangkan Paduka masih gagah dan perkasa, dan usia Paduka juga belum tua dan pikun. Dan jawaban yang pantas adalah memukulnya pakai tongkat, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam. "Tapi kan tidak harus dipukul Abu Nawas, bisa dengan cara santun," ujar Baginda Raja. "Wahai Paduka, seumpama saya lupa dengan jawaban atas pertanyaan Paduka, apa yang akan Paduka lakukan?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku akan menghukummu, karena kau tidak bisa menjawabnya," balas Baginda Raja. "Nah, itulah perumpamaan atas jawaban saya Paduka. Tak perlu menegurnya dengan santun, langsung saja pukul pakai tongkat," timpal Abu Nawas tak mau kalah. Karena dirasa percuma mendebat Abu Nawas, Baginda Raja lalu meneruskan dengan pertanyaan kedua. "Wahai Syekh, apa hukumnya meninggalkan sholat fardu?" tanya Baginda Raja kepada Syekh Faqih. "Tentu saja itu berdosa Paduka dan akan masuk neraka," jawab Syekh Faqih. Dan kali ini Baginda Raja membuat pertanyaan jebakan
supaya bisa membalas perlakuan Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat fardu akan berdosa dan masuk neraka. Pertanyaannya adalah, berapa kedalaman neraka? Tanya Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut karena pertanyaan yang diberikan tidak sama dengan pertanyaan kepada Syekh Faki. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia punya cara untuk menjawab. Lalu dengan santainya Abu Nawas berkata sambil mengelus-elus tongkatnya. Paduka yakin ingin mendengar jawaban saya? Tanya Abu Nawas. Mendapat gertakan tersebut, Baginda Raja menjadi was-was. Jangan-jangan kejadian barusan akan terulang. Tidak jadi Abu Nawas, kita sudahi saja pertemuan ini, ujar Baginda Raja. Syekh Faki pun lalu dipersilahkan untuk pulang. Dan setelah Syekh Faki berlalu, Abu Nawas juga ikut berpamitan. Tapi tiba-tiba Baginda Raja mencegahnya. Tunggu Abu Nawas, aku masih penasaran. Sebenarnya jawaban apa yang akan kau berikan? Tanya Baginda Raja. Saya tidak tahu jawabannya Paduka, balas Abu Nawas. Lalu kenapa kau mengelus-elus tongkatmu? Tanya Baginda Raja kembali. Saya bersiap-siap untuk memukul kepala saya sendiri Paduka, karena saya tidak tahu berapa kedalaman neraka, jawab Abu Nawas. Sialan kamu Abu Nawas, ternyata aku tertipu dengan gertakanmu, ujar Baginda Raja kecewa. Dengan tertawa terkekeh-kekeh, Abu Nawas pun pergi meninggalkan istana. Abu Nawas dan seorang pembohong. Dikisahkan, ada seorang pembohong yang mempunyai bakat luar biasa. Dia bernama Abu Jahil. Ia pintar sekali membuat cerita palsu yang terdengar sangat meyakinkan. Tapi isi ceritanya penuh dengan kelucuan. Oleh sebab itulah orang-orang selalu mengajaknya berkumpul untuk menghibur mereka. Rupanya, kabar tentang Abu Jahil sampai juga ke telinga Baginda Raja. Hingga Baginda Raja merasa tertarik dan mengundangnya ke istana. Wahai Abu Jahil, aku dengar kau adalah pembuat cerita yang ulung. Jika kau bisa menghiburku, aku akan memberimu hadiah, kata Baginda Raja. Abu Jahil pun setuju dan langsung mulai bercerita. Kisah pertama yang diceritakan adalah seekor ayam yang bisa bicara bertengkar dengan ikan di sungai. Mendengar cerita tersebut, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Tak lama kemudian Abu Jahil melanjutkan cerita kedua. Ia menceritakan pengalamannya sewaktu terbang ke atas langit dan merayu para bidadari di surga. Tawa Baginda Raja kembali pecah hingga air matanya keluar. Setelah satu persatu Abu Jahil menyampaikan cerita, Baginda Raja sudah tak kuat lagi menahan tawa. Ia pun meminta Abu Jahil untuk berhenti. Sudah Abu Jahil, kita lanjutkan besok saja, kata Baginda Raja sambil tertawa. Baginda Raja pun lalu memberinya hadiah dan mempersilahkan Abu Jahil pulang. Selepas kepergian Abu Jahil, Abu Nawas kemudian menghampiri Baginda Raja. Paduka, kenapa Paduka percaya dengan ceritanya? Semua cerita yang disampaikan Abu Jahil adalah cerita bohong, kata Abu Nawas. Tentu saja aku tahu bahwa ceritanya bohong, tetapi caranya dia bercerita membuatku tertawa Abu Nawas. Itu sudah cukup bagiku, balas Baginda Raja. Seketika Abu Nawas baru tersadar bahwa dirinya lah yang justru terlalu menanggapinya dengan serius. Padahal Baginda Raja sendiri menganggapnya hanya sebagai hiburan.
Karena seringnya gagal mengerjai Abu Nawas, Baginda Raja mulai putus asa. Ia mengakui bahwa Abu Nawas terlalu cerdik untuk diperdaya. Alih-alih akan mempermalukan Abu Nawas, justru Baginda Raja sendiri yang kena getahnya. Hal inilah yang membuat geram dan ingin membalas dendam. Tapi Baginda Raja bingung harus dengan cara apa untuk mewujudkannya. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada para menteri istana, "Adakah di antara kalian yang punya cara untuk memperdayai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka semua terdiam, hanya saling tatap satu sama lain. "Salah satu dari kalian, masa tidak ada yang punya ide?" tanya Baginda Raja memastikan. "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya kami punya berbagai cara untuk menjebak Abu Nawas, tapi dia itu sangat cerdik. Takutnya nanti malah jadi bumerang, sehingga membuat Paduka menanggung malu, dan kami tak ingin itu kembali terulang," jawab salah satu menterinya. Baginda Raja pun memahami kekhawatiran mereka. Namun, tiba-tiba salah satu menteri yang lain mengusulkan suatu cara yang tidak seperti biasanya. "Paduka yang mulia, saya punya sebuah tantangan, tapi bukan jebakan. Barangkali Paduka berkenan." Mendengar hal itu, Baginda Raja merasa ragu. "Apa kamu yakin tantanganmu bisa mengerjai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ini bukan jebakan Paduka. Jadi, apa yang akan diperbuat Abu Nawas atas dasar kesadaran sendiri," jawab sang menteri. "Oh ya, coba beritahu aku, apa tantanganmu?" pinta Baginda Raja penasaran. "Begini Paduka yang mulia, kita tantang Abu Nawas mengikat sepatu di atas kepalanya. Kemudian suruh dia berkeliling kota, tapi syaratnya dia tidak boleh marah dan tidak boleh mengejek orang yang menertawakannya. Apabila berhasil, sebagai imbalannya, dia akan menerima hadiah 1.000 dinar, kata sang menteri menjelaskan. "Lalu apa untungnya bagiku? Yang ada saya malah tekor 1.000 dinar, ujar Baginda Raja. "Tentu saja ada untungnya Paduka. Dengan cara seperti itu, Abu Nawas akan dipermalukan dan ditertawakan oleh semua orang. Pasti dia tidak akan kuat menahan emosinya. Manakala semua penduduk kota mengejek dan menertawakannya. Kalau dia sampai emosi atau membalas ejekan mereka, berarti Abu Nawas dianggap gagal. Dan atas kegagalannya, Paduka tak perlu menghukumnya, karena Abu Nawas sudah dipermalukan dan ditertawakan oleh orang-orang. Abu Nawas hanya tak berhak mendapatkan hadiahnya," kata sang menteri memberitahu. Saya sangat setuju dengan caramu. Ini sebuah ide yang sangat cemerlang. Meski bukan sebuah jebakan, tapi bisa untuk mengerjai Abu Nawas, sahut Baginda Raja kegirangan. Maka, saat itu juga Baginda Raja perintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku ada sebuah tantangan untukmu. Tapi, aku tidak akan memaksamu untuk melakukannya. Karena tantanganku kali ini sifatnya sukarela, tanpa ada unsur paksaan," kata Baginda Raja. "Lalu, hadiahnya apa yang akan saya dapatkan bila berhasil melakukannya? Dan hukuman apa yang akan saya terima bila gagal menjalankan tantangan tersebut?" tanya Abu Nawas. "Bila kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah 1.000 dinar. Tapi, bila kamu gagal, kamu tidak akan mendapatkan hukuman apapun. Cuma, kamu gagal mendapatkan hadiahnya saja," balas Baginda Raja. "Apakah Paduka yakin dengan hadiah sebesar itu? Tapi tidak ada resikonya sama sekali," tanya Abu Nawas heran. "Iya Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka, saya siap menerima tantangan Paduka. Beritahu saya apa tantangannya," timpal Abu Nawas. "Tantangannya adalah ikat sepatu di atas kepalamu dan berjalan keliling kota. Tapi ada syaratnya, kamu tidak boleh marah dan tidak boleh mengejek orang.
kata Baginda Raja memberitahu. Mendengar tantangan tersebut, sejenak Abu Nawas terdiam. Setelah berpikir cukup lama, Abu Nawas mulai memahami maksud di balik tantangan Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Kalau kau menolak juga tidak apa-apa, saya tidak akan memaksamu, apalagi sampai menghukummu," tutur Baginda Raja. "Saya siap Paduka Yang Mulia, justru saya senang sekali dengan tantangan ini karena tidak ada resikonya. Tapi untuk menjalankan tantangan ini, saya ingin ditemani Paduka. Dan saat Paduka menemani saya, Paduka harus menyamar sebagai warga biasa," pinta Abu Nawas. "Wah, kebetulan sekali ini. Aku bisa menyaksikan langsung orang-orang mengejek dan menertawakan Abu Nawas," batin Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja menyetujui permintaan Abu Nawas itu. Maka pada hari itu juga, mereka berdua mulai berkeliling kota Baghdad. Ketika melewati di depan kerumunan orang-orang, mereka seketika tertawa dan mengejek Abu Nawas. "Kamu sudah gila ya Abu Nawas, kenapa tidak sekalian kau makan sepatunya?" kata mereka sambil tertawa terpingkal-pingkal. Melihat hal itu, Baginda Raja juga ikut tertawa di samping Abu Nawas. "Rasain kamu Abu Nawas, saya bisa dengan puas menertawakanmu," kata Baginda Raja dalam hati. Tapi dengan tenangnya Abu Nawas membalas ejekan mereka. "Aku melakukan ini karena diperintahkan Paduka Raja." Orang-orang yang tadinya tertawa langsung menghentikan tawanya dan berkata, "Benarkah Abu Nawas? Memang terkadang Paduka Raja tidak punya otak ya. Rakyat sendiri malah dipermalukan." Mereka tidak mengetahui bahwa orang yang di samping Abu Nawas adalah Baginda Raja yang sedang menyamar. Selanjutnya Abu Nawas dan Baginda Raja melewati kerumunan orang-orang berikutnya. Melihat penampilan Abu Nawas, mereka pun tak kuasa menahan tawanya. Hai Abu Nawas, kenapa tidak sekalian kau taruh rak sepatu di atas kepalamu?" kata mereka sambil tertawa. "Aku melakukan ini karena diperintahkan Paduka Raja," jawab Abu Nawas. Mereka yang tadinya tertawa merasa iba dan berkata, "Bila yang kamu katakan itu benar, berarti Paduka Raja sudah sinting. Masa rakyatnya sendiri diperlakukan seperti ini?" ujar mereka. Begitulah seterusnya. Setiap kali Abu Nawas ditertawakan orang-orang, ia selalu membalas dengan jawaban yang sama. Sehingga orang-orang yang tadinya menertawakannya menjadi kasihan dan berganti menghujat Baginda Raja. Tak tahan terus-terusan mendengar cemoohan dan hujatan warga, Baginda Raja menjadi emosi. Ia pun mengatakan kepada Abu Nawas untuk menyudahi tantangan tersebut. "Tapi Paduka, kita kan belum masuk ke pasar. Di sana masih banyak orang-orang yang akan menertawakan saya," ledek Abu Nawas. "Cukup Abu Nawas, kita pulang saja sekarang," ucap Baginda Raja. Ternyata tidak mudah mengerjai Abu Nawas. Ia punya 1000 akal untuk membalikan keadaan. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja harus menanggung akibatnya. Orang-orang bukannya menertawakan Abu Nawas, mereka justru malah menghujat Baginda Raja. Akhirnya, Abu Nawas pulang dengan membawa hadiah uang 1000 dinar. Di negara Baghdad, sekitar abad ke-8, hidup seorang lelaki alim dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Dia bernama Wahab bin Amir. Ia adalah kerabat dekat dengan Sultan, serta menduduki posisi yang disegani di istana. Namun pada saat itu, merupakan masa-masa sulit bagi orang-orang yang jujur. Pasalnya di lingkup istana, banyak pejabat yang korupsi. Apabila ada pejabat jujur yang menentang kejahatan mereka, maka akan dijatuhi hukuman mati. Sedangkan Wahab sendiri adalah lelaki alim dan merupakan pejabat yang jujur.
Sebab itulah hidupnya berada dalam bahaya. Karena khawatir dengan keselamatan hidupnya, pada suatu malam dia pergi mengunjungi guru spiritualnya yang bernama Imam Hasim untuk meminta petunjuk. Setelah menemui gurunya, sang guru hanya memberi satu jawaban, yaitu huruf hijaiyah jim. Lalu oleh Wahab dimaknainya dengan kata junun, bila diartikan adalah gila. Jadi pergilah ia meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, serta posisi terhormat yang dimilikinya. Dia memulai hidup berpura-pura sebagai orang gila. Ketidakwarasannya yang tiba-tiba membuat banyak orang bersimpati kepadanya. Tapi dengan cara inilah ia dapat melindungi dari kejahatan kaum penguasa. Melalui penyamarannya sebagai orang bodoh, ia seringkali membantu memecahkan berbagai masalah yang dialami oleh rakyat jelata. Dan di saat yang sama, ia juga memberi mereka ajaran spiritual dan moral tentang kehidupan. Oleh sebab itulah, masyarakat mulai menjuluki dia dengan sebutan Bahlul, yang artinya adalah si bodoh yang bijak. Ada beberapa kisah tentang Bahlul yang jenaka dan penuh hikmah. Di antaranya adalah saat ia duduk termenung di sebuah makam. Pada suatu ketika di tengah perjalanan, sang khalifah bertemu dengan Bahlul. Bahlul yang dianggap gila itu kebetulan sedang duduk merenung di atas kuburan. Sang khalifah pun mendekat dan mengawali pembicaraan dengan nada sedikit mengejek. "Hei Bahlul, hei orang gila, kapan kau sembuh dan bisa berpikir dengan benar?" Seketika itu, Bahlul langsung berlari dan naik ke atas pohon. Ia pun lalu berteriak dengan suara lantang, "Hei Harun, hei orang gila, kapan kau sembuh dan bisa berpikir dengan benar?" Kemudian khalifah pun mendekatinya ke bawah pohon sembari masih menaiki kudanya. "Hei Bahlul, aku yang gila atau kau yang gila?" tanya khalifah. "Kamu yang gila," jawab Bahlul dengan sedikit membentak. "Loh, bagaimana bisa? Bukankah kamu yang gila? Tidur di kuburan dan perilakumu seperti orang yang tidak waras," balas sang khalifah. "Justru itu, kamu yang gila. Kamu membangun istana dengan megah dan mewah, lalu kamu tinggal di dalamnya. Padahal semuanya itu akan sirna dan tidak akan kau bawa mati. Sementara aku tinggal di kuburan dan membangun kuburanku di sini karena aku mempersiapkan untuk kehidupanku di akhirat kelak," ujar si Bahlul. Mendengar hal itu, sang khalifah langsung menangis. Hatinya langsung bergetar begitu kencang. Ia menangis hingga air matanya membasahi seluruh jenggotnya. Lalu dia berkata kepada Bahlul, "Demi Allah, engkau benar wahai Bahlul. Tambahkan nasihatmu untukku, maka akan aku penuhi permintaanmu," pinta sang khalifah. "Aku mempunyai 3 permintaan. Jika engkau bisa memenuhinya, maka aku akan sangat berterima kasih padamu," kata Bahlul kepada sang khalifah. "Sebutkanlah apa permintaanmu," tanya sang khalifah. "Pertama, tambahkanlah umurku," kata si Bahlul. "Aku tak mungkin mampu memenuhinya, karena itu bukan kewenanganku," jawab si khalifah. "Baiklah, kalau begitu jaga diriku dari malaikat maut," pinta si Bahlul. "Itu aku tak mungkin mampu memenuhi, karena itu bukan kuasaku," jawab khalifah. Lalu Bahlul menyampaikan permintaan yang ketiga. "Aku minta masukkanlah aku ke dalam surga dan jauhkanlah aku dari api neraka," pinta Bahlul kepada khalifah. "Aku tak mungkin bisa memenuhi permintaanmu itu," kata sang khalifah. "Kalau kau tak mampu melakukan itu, maka aku tidak memerlukan apapun dari dirimu." "Hei khalifah, kau itu bukan raja, kau hanya seorang hamba," ucap Bahlul mengingatkan. Kemudian sang khalifah pergi meninggalkan Bahlul dengan perasaan sedih yang amat mendalam. Di waktu yang lain, pernah sang khalifah sedang berkuda di padang pasir
dengan didampingi rombongan kerajaan. Dari kejauhan sang khalifah melihat Bahlul tengah bermain membuat istana dari pasir. Karena penasaran, sang khalifah segera menghampirinya. "Apa yang sedang kau lakukan?" tanya sang khalifah. "Aku sedang membuat istana dari pasir," jawab Bahlul. "Betulkah? Saya ingin membeli satu. Berapa harganya?" tanya sang khalifah. Biasanya Bahlul menjual dengan harga 1 dinar kepada para pedagang yang sedang melintas. Dari hasil uang penjualannya, lalu ia sedekahkan kepada fakir miskin. Tapi Baginda Raja adalah khalifah yang kaya raya. Dia memiliki harta yang tak terhitung. Oleh sebab itulah, Bahlul meminta harga yang layak untuk seorang raja. "Untuk kamu, harganya 100 dinar. Dan uangnya akan saya bagikan kepada orang-orang miskin," kata Bahlul menjelaskan. 100 dinar? Itu terlalu mahal, Bahlul, ujar sang khalifah. "Itu kan terserah saya, kamu mau membelinya atau tidak?" balas Bahlul. Karena tidak tertarik, sang khalifah pun lalu pergi meninggalkan Bahlul. Dan pada malam harinya, sang khalifah bermimpi dia dibawa oleh malaikat ke surga dan ditunjukkan istana-istana megah yang keindahannya tidak pernah dia lihat sebelumnya. Sang khalifah pun merasa takjub dan tak henti-hentinya berdecak kagum. "Untuk siapa istana-istana ini?" tanya sang khalifah kepada malaikat. "Ini adalah istana yang dibangun oleh Bahlul dan dibeli oleh pedagang yang lewat," jawab sang malaikat menjelaskan. Seketika sang khalifah terbangun dari mimpinya. Ia tak bisa kembali memejamkan matanya. Ia terus merenungi dan menyesali. Kenapa tadi siang tidak membeli istana yang dibuat oleh si Bahlul? Setelah waktu menjelang pagi, sang khalifah segera meninggalkan istana untuk mencari keberadaan Bahlul. Ia pergi menuju padang pasir di mana Bahlul biasa berjualan. Akhirnya sang khalifah pun berhasil menemukan Bahlul. Ia terlihat sedang duduk sendirian membuat istana pasir. Lalu sang khalifah turun dari kudanya dan dengan suara yang sangat bijaksana, dia bertanya kepada Bahlul. "Wahai Bahlul, aku akan membeli istana yang kamu tawarkan padaku kemarin," ujar sang raja. "Harganya sudah naik, sekarang menjadi 1 juta dinar dan itu harus dibayar tunai," kata Bahlul. Sang khalifah pun terkejut mendengarnya. 1 juta dinar? Baru kemarin kamu bilang itu 100 dinar, protes sang khalifah. "Ya, itu kemarin, tapi sekarang sudah beda lagi. Karena istana yang kemarin sudah dibawa para malaikat ke surga. Aku diberitahu oleh para malaikat untuk membagikan semua emasmu di antara orang-orang miskin di negeri ini," kata Bahlul menjelaskan. Sang khalifah merasa menyesal dalam hatinya. Dia sudah melewatkan kesempatan emas untuk membeli istana di surga. Dan sekarang harga yang diminta adalah 1 juta dinar. Harga yang sangat begitu tinggi. Akhirnya sang khalifah pergi dengan harapan hampa. Ia berjalan pulang dengan tertunduk lesu. Beberapa hari kemudian, istri sang khalifah yang bernama Zubaidah tengah berjalan-jalan di tepi sungai bersama para pelayannya. Ternyata di situ juga ada si Bahlul sedang bermain membuat taman di tepi sungai seperti layaknya anak kecil. Karena merasa kasihan, sang permaisuri menghampiri si Bahlul. "Wahai Bahlul, apa yang sedang kau lakukan?" tanya sang permaisuri. "Saya sedang membuat taman," jawab Bahlul. "Tamannya indah sekali, aku ingin membelinya," ujar sang permaisuri. "Oh, silahkan, harganya 100 dinar, tutur si Bahlul. Sang permaisuri lantas memberikan uang 100 dinar kepada Bahlul. Sebenarnya, tujuan sang permaisuri hanyalah ingin menolong Bahlul dengan cara memberikannya dia uang. "Wahai permaisuri, Anda tidak ingin minta tanda terima?" tanya si Bahlul. "Tulislah dan bawalah," jawab sang permaisuri, lalu pergi meninggalkan Bahlul. Setelah mendapatkan uang 100 dinar dari Zubaidah,
Bahlul bagikan semuanya kepada para fakir miskin. Ketika pada malam harinya, sang permaisuri Zubaidah bermimpi melihat sebuah taman besar yang indah. Bahkan keindahannya tidak pernah ia lihat sebelumnya. Istana-istana megah yang terbuat dari permata berwarna-warni berdiri kokoh di samping taman tersebut, seakan menambah keindahannya. Kemudian datang sosok malaikat dan memberikan tanda terima yang ditulis dengan tinta emas. "Inilah taman yang telah kau beli dari Bahlul," kata sang malaikat menjelaskan. Sang permaisuri pun terkejut dan terbangun dari tidurnya. Ketika esok paginya, sang permaisuri menceritakan mimpinya itu kepada suaminya, yaitu sang khalifah. Sang permaisuri terlihat begitu sangat bahagia. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, sang khalifah memerintahkan beberapa pengawal untuk membawa Bahlul ke istana. Singkat cerita, datanglah Bahlul menghadap sang khalifah. "Wahai Bahlul, aku ingin membeli tamanmu seharga 100 dinar, seperti yang kau jual kepada istriku," pinta sang khalifah. Mendengar hal itu, Bahlul justru tertawa terbahak-bahak dengan permintaan sang khalifah. "Istrimu membelinya tanpa melihat, tapi kau telah mendengar dan sangat ingin membelinya. Dengan sangat menyesal, aku tak akan menjualnya kepadamu," kata Bahlul sambil tertawa. Untuk kedua kalinya sang khalifah tidak mendapatkan apa yang ia inginkan dari Bahlul. Dari kisah tersebut, ketika Zubaidah membeli taman buatan Bahlul, dia semata-mata hanya ingin membantu Bahlul, tanpa mengetahui bahwa taman yang ia beli kelak akan menjadi taman surga baginya. Karena uang yang diberikan kepada Bahlul selalu dibagikan kepada para fakir miskin, tanpa tersisa sedikit pun. Tapi berbeda dengan sang khalifah, dia ingin membeli taman buatan Bahlul karena sudah tahu manfaat yang akan ia dapatkan. Meskipun usianya semakin menua, tak membuat kecerdikan Abu Nawas jadi berkurang. Hal ini terbukti ada seorang pemuda yang ingin mengerjai Abu Nawas, tapi malah ia sendiri yang menanggung malu. Kisah ini berawal ketika ada seorang pemuda di mana ayah si pemuda ini sudah meninggal setahun yang lalu. Suatu ketika, pemuda ini berpapasan dengan Abu Nawas di sebuah jalan di kota Baghdad. Melihat penampilan Abu Nawas yang semakin menua, pemuda itu pun lantas berseloroh dengan pertanyaan yang konyol. "Hei, Pak Tua, kapan kamu mati?" Mendengar pertanyaan yang kurang ajar dan tidak sopan itu, tak membuat Abu Nawas menanggapinya dengan emosi. Ia lalu mendekati si pemuda dan berkata, "Memangnya ada keperluan apa kamu menanyakan hal itu?" Pemuda itu pun menjawab, "Begini Pak Tua, kalau kamu mati, saya mau nitip surat buat almarhum ayah saya yang telah mati setahun yang lalu." Mendengar perkataan pemuda itu, Abu Nawas pun menjawab, "Terima kasih atas kepercayaanmu kepada saya, tapi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya tidak bisa memenuhi permintaanmu." "Memangnya kenapa Pak Tua?" tanya pemuda itu cengengesan. Lalu Abu Nawas menjawab, "Sebab saya tidak tahu arah jalan menuju neraka jahanam." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, pemuda yang cengengesan mendadak mukanya berubah langsung menjadi kecut. Ia pun langsung pergi berlalu meninggalkan Abu Nawas. Di sudut kota Baghdad ada seorang penjahit yang sangat profesional. Dia biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Penjahit ini menjual hasil jahitannya
kepada orang-orang kaya di Baghdad dengan harga yang mahal. Wajar bila pihak istana sering menggunakan jasanya, tentunya dengan bayaran yang lebih tinggi. Dari hasil usahanya inilah si penjahit kini menjadi orang kaya raya. Hingga pada suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Tuan, Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak membantu orang-orang miskin di desa? Lihatlah, penjual daging di desa yang tidak punya banyak uang, tetapi setiap hari ia membagikan daging kepada orang miskin. Dan lihatlah penjual sayur, meskipun dia bukan orang kaya, tapi setiap hari dia bersedekah, membagikan uangnya kepada fakir miskin." Mendengar perkataan orang tersebut, si penjahit tidak menanggapi dan hanya tersenyum. Bahkan ketika pria miskin itu berpamitan, si penjahit tak memberikan uang sepeser pun untuk bekal perjalanan pulang. Hal inilah yang membuat si pria miskin bertambah menjadi benci. Ia kemudian mengabarkan kepada masyarakat bahwa penjahit yang kaya raya mempunyai sifat bakhil dan pelit, sehingga penduduk desa mulai ikut-ikutan membencinya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit jatuh sakit. Akan tetapi tidak ada satu penduduk desa pun yang peduli dan membantunya. Mereka justru mencemooh dan mengoloknya. Akhirnya, beberapa hari kemudian, si penjahit pun meninggal dunia, dan prosesi pemakamannya hanya dihadiri segelintir orang, yaitu kerabat dekatnya sendiri. Setelah kematian penjahit tersebut, si penjual daging kini tak lagi memberikan daging gratis kepada penduduk desa. Dan ketika mereka bertanya kepada si penjual daging berkata bahwa selama ini si penjahitlah yang secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang-orang miskin. Dan setelah si penjahit meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit. Begitu pula dengan si penjual sayur. Dia yang tadinya sedekah setiap hari, kini berhenti memberikan sedekahnya. Saat orang-orang bertanya kepadanya, si tukang sayur menjawab bahwa uang yang ia sedekahkan adalah milik si penjahit yang diamanatkan kepadanya. "Kenapa kau tidak memberitahu kami kalau uang tersebut milik si penjahit?" tanya mereka dengan nada kecewa. "Begini, si penjahit melarangku untuk memberitahu kepada kalian, tapi karena dia sudah meninggal, maka aku berani mengatakannya," ujar si penjual sayur. Orang-orang desa pun merasa semakin bertambah bersalah mendengar pengakuan si tukang sayur. Si penjahit yang mereka anggap kikir dan bakil ternyata seorang yang sangat dermawan. Dari kisah ini memberi kita pelajaran bahwasanya jangan menilai seorang dari apa yang kita lihat. Bisa jadi orang tersebut memiliki hal-hal baik dalam hidupnya yang kita tidak mengetahuinya. Suatu hari Baginda Raja iseng-iseng mengerjai Abu Nawas dengan pertanyaan yang konyol. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja menderita sakit mata. Lalu oleh Abu Nawas disarankan mengobatinya pakai air garam. "Kau jangan mengada-ada Abu Nawas, kalau memberi solusi yang benar saja. Kalau aku menuruti saranmu, bisa-bisa sakit mataku bertambah parah," bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba sama sekali tidak mengada-ada. Hamba justru memberi solusi yang tepat," ujar Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja pun mencoba menuruti saran tersebut. "Awas ya, kalau sampai mataku jadi buta, kau akan saya hukum mati," ancam Baginda Raja. Namun ketika saran Abu Nawas dilakukan, sakit yang diderita Baginda Raja menjadi sembuh. "Wah, kau hebat Abu Nawas, dari mana kau mempelajarinya?" puji Baginda Raja.
Abu Nawas hanya tersenyum mendengarnya. Kalau sakit gigi, obat apa yang paling mujarab? Kebetulan sang permaisuri sedang menderita sakit gigi, tanya Baginda Raja. Kumur pakai air garam Paduka, atau teteskan minyak cengkeh, jawab Abu Nawas. Saran Abu Nawas ini kembali dilakukan oleh Baginda Raja. Dan benar saja, sakit gigi yang diderita sang permaisuri langsung mereda. Tidak usangka, ternyata kau juga punya bakat jadi tabib Abu Nawas. Kenapa tidak buka praktek saja? Tutur Baginda Raja. Tidak Paduka, hamba lebih suka jadi pencari kayu di hutan, balas Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas yang selalu merendah, timbul sebuah ide pada diri Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Kalau cara menyembuhkan sakit perut, apa obatnya? Tapi sakit perutnya bukan karena makanan, tanya Baginda Raja. Maksud Paduka bagaimana? Balas Abu Nawas. Jadi begini, misalnya ketika aku sedang tidur nyenyak, diam-diam ada seekor tikus merayap dan masuk ke dalam perut melalui mulutku. Apa yang harus aku lakukan untuk mengobati sakit perutku ini? Tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, itu sih sangat mudah Paduka, telanlah hidup-hidup seekor kucing. Dengan begitu, tikus yang ada dalam perut Paduka akan berlari keluar dari perut Paduka, jelas Abu Nawas. Lalu bagaimana dengan kucing yang ada dalam perutku? Tanya Baginda Raja kembali. Tentu saja dia akan ikut keluar, karena dia akan terus berlari mengejar tikus, jawab Abu Nawas. Seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban yang konyol tersebut. Dikisahkan suatu hari, Abu Nawas mendapat masalah dengan keledainya yang seringkali menghilang dari kandang. Abu Nawas memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada Tuan Hakim. Tuan, kata Abu Nawas dengan wajah serius, keledaiku sering keluar dari kandang, aku khawatir ada yang mencurinya. Tuan Hakim yang sedang bosan dan ingin bersenang-senang justru berencana ingin mengerjai Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, akan saya utus 2 prajurit khusus untuk menjaga keledaimu. Tapi itu ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Tanya Abu Nawas. Kau harus menemukan cara agar keledai kesayanganku bisa naik ke atas menara, jawab Tuan Hakim. Mendengar itu Abu Nawas hanya terdiam. Dasar hakim sialan, ada rakyatnya yang butuh pertolongan tapi malah dikerjai, gerutu Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berpikir sejenak, kemudian ia mengangguk-angguk dan berkata, baik Tuan, saya akan melaksanakan perintah Tuan. Tuan Hakim membalas, bagus, aku senang mendengarnya Abu Nawas. Abu Nawas kembali berkata, tapi Tuan, aku akan melakukan dengan caraku. Terserah Abu Nawas, kau boleh melakukannya dengan cara apapun, balas Tuan Hakim. Maka diantarkanlah keledai Tuan Hakim ke hadapan Abu Nawas. Lalu oleh Abu Nawas, keledai tersebut dibawa ke menara. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung memukuli keledai tersebut. Ayo naik ke atas, cepat naik, teriak Abu Nawas. Keledai itu tentu saja tidak bergerak sedikit pun. Tuan Hakim yang melihat itu awalnya tertawa terpingkal-pingkal. Hai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Keledai itu tidak akan pernah bisa naik ke menara, katanya sambil tertawa. Namun Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia tetap saja berteriak sambil memukulnya.
Lama-kelamaan pukulan yang Abu Nawas berikan semakin keras dan kencang, sehingga keledai Tuan Hakim merintih kesakitan. "Apa-apaan Abu Nawas, kok bisa membunuh keledaiku?" bentak Tuan Hakim. "Memang itu yang akan aku lakukan. Kalau keledai ini mati, pasti arwahnya akan terbang ke atas. Jadi dia bukan hanya sampai ke atas menara, tapi akan sampai ke atas langit juga," jelas Abu Nawas. Tuan Hakim yang khawatir dengan kondisi keledainya segera menghentikan perbuatan Abu Nawas. Sudah, cukup Abu Nawas, hentikan perbuatanmu. Baiklah, mulai nanti malam aku akan kirim 2 prajurit untuk menjaga keledaimu," kata Tuan Hakim. Sungguh sial nasib Tuan Hakim, niatnya ingin mengerjai Abu Nawas, tapi malah dia yang kena apes. Diceritakan ada seorang pemuda yang hampir setiap harinya ia habiskan untuk mabuk-mabukan. Seiring berjalannya waktu, si pemuda mulai bosan dengan perilakunya ini. Namun di sisi lain, ia juga tak mampu menahan keinginannya untuk selalu mabuk-mabukan. Suatu ketika saat si pemuda duduk bersama kawannya, ia menyatakan keinginannya untuk berhenti. Tapi ia tak mampu meninggalkan kebiasaan buruknya itu. Kemudian kawannya menyarankan supaya menemui Abu Nawas saja. "Kenapa harus Abu Nawas?" tanya si pemuda. "Bukankah beliau dulunya adalah pemabuk dan sekarang sudah jadi ulama besar? Mungkin kau bisa belajar dari beliau bagaimana caranya meninggalkan mabuk-mabukan," kata kawannya tersebut. Atas saran dari kawannya, maka pergilah si pemuda mendatangi Abu Nawas. Setelah bertemu Abu Nawas dan mengadukan masalahnya, si pemuda disuruh untuk menginap di rumah Abu Nawas selama 1 bulan lamanya. Disitulah Abu Nawas sedikit demi sedikit mengajak si pemuda menyibukkan waktunya dengan kegiatan lain. Tak lupa Abu Nawas juga memberi nasihat tentang bahayanya minuman keras, baik bagi kesehatan maupun siksaan neraka yang kelak akan dirasakan di akhirat nanti. Sebulan pun berlalu, si pemuda kini berubah menjadi sosok yang alim. Kesehariannya yang dulu dihabiskan untuk mabuk-mabukan, kini ia habiskan untuk beribadah dan membantu pekerjaan Abu Nawas. "Wahai Tuan Syekh, 1 bulan sudah saya di sini. Berilah saya nasihat lagi," kata si pemuda. "Sekarang pulanglah dan belilah 1 botol minuman arak, lalu bawa pulang ke rumahmu," tutur Abu Nawas. Sontak si pemuda terkejut. Ia heran, kenapa gurunya kini justru menyuruhnya membeli arak. Tapi ia tak berani bertanya, apalagi sampai membantahnya. Setelah ia pulang ke rumah dengan membawa botol arak, hatinya menjadi sangat gelisah. "Kenapa harus ada minuman haram di rumahku? Aku harus membuangnya. Yang penting aku sudah menjalankan perintah guruku," pikir si pemuda. Pada keesokan harinya, tiba-tiba Abu Nawas mendatangi rumah si pemuda. "Bagaimana tidurmu semalam? Apakah nyenyak?" tanya Abu Nawas. "Tidak, wahai Tuan Syekh, justru saya merasa gelisah. Setiap kali mata hendak terpejam, aku teringat minuman arak di rumahku," jawab si pemuda. "Terus, kau apakan minuman arak itu? Apakah kau meminumnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Tidak, Syekh, tak terlintas sedikit pun di benak saya untuk melakukan itu. Saya justru takut Allah akan murka kepadaku. Karena saya telah menyimpan arak di rumah, lalu terpaksa aku membuangnya. Akhirnya aku bisa tidur dengan nyenyak," jawab si pemuda. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tersenyum dan merasa bangga kepada si pemuda.
Si pemuda lalu dengan berhati-hati bertanya tentang perubahan nasihat Abu Nawas. "Maaf Syekh, bukannya saya bermaksud lancang. Tapi kenapa Tuan menyuruh saya membeli arak dan menyimpannya di rumah? Padahal waktu pertama kali saya ke rumah Tuan Syekh menyuruh saya untuk menjauhi arak. Tapi sekarang malah disuruh membelinya," tanya si pemuda. "Jadi begini, dulu kamu tidak bisa mengendalikannya, makanya saya suruh kamu menjauhi arak. Tapi sekarang kamu sudah bisa. Itu lebih baik dan itu menunjukkan bahwa kamu sudah bisa mengendalikannya," jawab Abu Nawas dengan bijak. Dikisahkan, di suatu daerah di kota Baghdad terdapat sumur angker yang dihuni oleh jin yang jahat. Setiap malam terdengar suara menakutkan dan suara-suara aneh yang berasal dari sumur tersebut. Meskipun demikian, kedalaman sumur tersebut hanya sekitar 1 meter dan tidak ada airnya sama sekali. Namun, karena saking angkernya, sehingga banyak warga sekitar tak berani mendekatinya. Suatu kali, datang seorang tamu ke rumah Abu Nawas. Dia bernama Abu Jahil. Kemudian ia mengadukan masalahnya tentang sifat sang istri yang sangat cerewet. "Gimana caranya Abu Nawas supaya istri saya tidak ngomel-ngomel terus?" tanya Abu Jahil kepada Abu Nawas. "Kalau soal itu aku tidak tahu, istriku juga sama cerewetnya," jawab Abu Nawas. "Waduh, masa kamu tidak tahu? Kamu kan terkenal cerdik Abu Nawas," ujar Abu Jahil. "Baiklah, kalau kamu mau, bawa saja istrimu ke sumur tua yang angker itu, lalu kamu jatuhkan dia ke dalamnya," saran Abu Nawas. "Maksudmu, sumur tua yang dihuni jin jahat itu? Waduh, bisa-bisa istriku malah mati tenggelam. Aku tidak mau Abu Nawas," tolak Abu Jahil. "Tenang, istrimu tidak akan tenggelam. Itu kan sumur kering, tidak ada airnya, dan dalamnya juga cuma 1 meter, jelas Abu Nawas. "Tapi apa mungkin bisa berhasil?" tanya Abu Jahil ragu-ragu. "Saya sendiri juga belum tahu Abu Jahil, tapi setidaknya istrimu akan bertemu jin jahat itu, dan pasti dia akan ketakutan. Mungkin saja karena rasa takutnya itu, sifat cerewet istrimu akan hilang," balas Abu Nawas. "Baiklah kalau begitu, besok saya akan ajak istriku ke sana," timpal Abu Jahil. Singkat cerita, pergilah Abu Jahil dan istrinya menuju sumur angker yang dimaksud. Sesampainya di sana, Abu Jahil segera mendekati bibir sumur tersebut. "Wahai istriku, lihatlah, di dalam sumur ada perhiasan emas," teriak Abu Jahil pura-pura kaget. Mendengar hal itu, sang istri tak sabar ingin ikut melihatnya. Setelah sang istri berdiri tepat di depan sumur, Abu Jahil langsung mendorongnya. Sang istri pun terjatuh ke dalam sumur itu. Bukannya berteriak ketakutan, sang istri malah ngomel terus-terusan tanpa berhenti. "Mana emasnya? Saya tidak melihatnya sama sekali," omel sang istri. Dan ketika jin penghuni sumur mencoba menakuti istri Abu Jahil, ia malah kena semprot omelannya. "Kamu pasti yang menyembunyikan emasnya kan? Cepat berikan padaku. Ayo cepat berikan," hardik istri Abu Jahil. Karena tak kunjung mendapatkan emas, sang istri terus saja mengomel. Tidak lama kemudian, muncul sosok bayangan hitam keluar dari sumur itu. Rupanya, sosok itu adalah jin penghuni sumur tersebut. Jin itu lalu mendekati Abu Jahil dan berkata, "Oi, cepat angkat istrimu dari tempatku. Aku tidak tahan mendengar omelannya," ancam jin tersebut. Dengan penuh ketakutan, Abu Jahil langsung mengangkat istrinya dari sumur angker itu. Pada esok harinya, Abu Jahil kembali menemui Abu Nawas dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Spontan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Ternyata istrimu lebih cerewet daripada istriku.
Jin saja sampai tidak tahan mendengar omelannya. Seloroh Abu Nawas sambil tertawa terpingkal-pingkal.